kita akan membahas sebuah nama yang kita butuhkan setiap hari di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap detik nama ini kita butuhkan. Bahkan bukan hanya di dunia, di akhirat pun kita masih butuh nama ini, yaitu sebuah nama yang disebutkan di dalam Al-Quran 2 kali. Nama Allah Azza wa Jal Al-Hadi. Kenapa? Al-Hadi. Apa artinya Al-Hadi? Yang maha memberikan hidayah atau petunjuk. Yang maha memberikan hidayah atau petunjuk. Nama ini disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat 54. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberikan petunjuk untuk orang-orang yang beriman agar mereka meniti jalan yang napa siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Ayat yang kedua yang menyebutkan nama Al-Hadi adalah surat Al-Furqan ayat 31. Surat apa? Al-Furqan ayat 31. Dalam ayat itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kafa billahi hadiyan wa nasira. Yang artinya cukup Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Cukup. Enggak, kalau sudah cukup berarti enggak perlu yang lainnya. Wa kafa billahi. Cukup Allah sebagai satu-satunya yang memberikan petunjuk dan yang menolong kita. Apa arti dari Al-Hadi? Ketika kita bicara masalah hidayah, selalu konotasi yang ada di benak kebanyakan kita adalah hidayah dalam urusan ukhrawi. Oh, kayak wis oleh hidayah, wingi ora salat siki apa? Salat. Oh, kayak wis oleh hidayah, wingi ora kudungan siki kudungan. Oke, wis oleh hidayah, wingi urung mlebu Islam, siki wis mlebu Islam. Di benak kebanyakan kita, hidayah itu konotasinya sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Padahal sebenarnya hidayah itu lebih luas cakupannya dibandingkan itu. Karena hidayah itu bermacam-macam. 1. Hidayah yang sifatnya umum. Kenapa? Hidayah yang sifatnya umum. Umum itu maksudnya apa, Ustaz? Semuanya dapat. Sing sholat, sing ora sholat. Sing kudungan, sing ora kudungan. Sing agama Islam, sing udu Islam. Mereka semuanya dapat hidayah nomor 1 ini, yaitu hidayah yang sifatnya apa? Umum. Apa itu, Ustaz? Bahkan bukan hanya manusia, binatang pun mendapatkan hidayah jenis yang nomor 1 ini. Apa itu, Ustaz? Hidayah yang sifatnya umum adalah hidayah petunjuk dari Allah kepada para manusia
untuk menemukan hal-hal yang bermanfaat buat mereka dalam urusan dunia. Apa yang bermanfaat? Makan. Sing pinter golek duit apa wong Islam tok? Dijawab. Sing pinter golek duit apa wong Islam tok? Non muslim pun pinter nyari duit. Itu petunjuk atau bukan? Petunjuk. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sejak kita lahir sudah dikasih petunjuk sama Allah untuk mencari rizki. Rizki ini bayi nopo? Asih. Apa pernah jenengan ngasih kursus kepada bayi jenengan kepriwe carane apa? Nenen. Pernah? Gak pernah. Tapi subhanallah, begitu bayi lahir tanpa dikursus, tahu-tahu ketemu sama tetek langsung apa? Nyot, nyot, nyot. Itu siapa yang ngasih petunjuk? Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah ini Allah gak beda-bedakan antara bayi yang lahir dalam keluarga muslim dengan bayi yang lahir dalam keluarga non-muslim. Gak dibedakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita sudah mulai besar, kita bisa mencari rezeki, kita bisa berbisnis. Ini semua petunjuk yang sifatnya umum. Termasuk binatang. Semut yang nggak punya ijazah saja bisa menemukan apa? Makanannya. Berjalan sekian puluh meter. Kalau sekian puluh meter dalam hitungan semut dibandingkan kita berarti sekian puluh nopo? Kilometer kan ya. Kalau semut sama kita kan besar siapa? Besar manusia. Kalau semut sudah berjalan dari sini ke sana, itu menurut ukuran manusia berapa kilo? Dia akan mencari kemana makanan. Musim hujan dia bisa menemukan makanan. Musim kemarau dia bisa menemukan makanan. Kemudian dia bisa nyimpen makanan. Semuanya sampai binatang pun dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk untuk mendapatkan makanan. Termasuk tumbuh-tumbuhan. Makanya perhatikan, tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan sinar apa? Matahari. Maka dia akan mencari di mana ada sinar matahari tersebut. Makanya tumbuh-tumbuhan yang menjalar, dia akan mencari tempat yang apa? Yang banyak sinar mataharinya. Itu yang ngasih petunjuk siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis pertama, hidayah yang sifatnya apa? Umum. Yang kedua, kalau ada yang umum berarti ada yang apa? Ada yang khusus. Hidayah yang sifatnya khusus. Apa itu Ustaz? Hidayah untuk menerima kebenaran. Hidayah untuk menerima kebenaran. Dan ini khusus hanya untuk manusia-manusia pilihan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Ya. Untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dibuka hatinya mau ngaji. Untuk hadir pengajian seperti ini butuh hidayah, no, bukan? Butuh, no, bukan? Butuh.
Kalau kita nggak dikasih hidayah sama Allah, kita nggak mau hadir ke sini. Dan hanya manusia-manusia pilihan. Biasanya kalau manusia pilihan sedikit apa banyak? Sedikit. Masya Allah, memang betul ya, sedikit ya. Kalau nggak dipilih, itu penuh ini. Kalau nggak dipilih. Akan tetapi memang itu pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau sya'allahu lahadan nasa jami'a." Kalau Allah berkehendak, maka semua manusia dapat hidayah. Itu kalau Allah berkehendak. Tapi Allah nggak berkehendak. Makanya yang dapat hidayah hanya sebagian manusia. Kok nggak semuanya Ustaz? Ya iya toh. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Supaya dibedakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Ya. Agar ketahuan siapa yang benar-benar serius ingin mendapatkan hidayah dengan orang yang main-main. Agar ketahuan orang-orang yang mau berjuang untuk membuka kelopak matanya dan melangkahkan kakinya ke masjid dengan orang yang tidak mau membuka kelopak matanya dan tidak mau melangkahkan kakinya ke masjid. Membuka mata itu butuh perjuangan, betul? Wah, perjuangan itu lebih berat daripada ngangkat barbel. Padahal kelopak mata sama barbel berat mana? Kelopak mata niku pinten kilo toh? Pinten kilo? Setengah? 1 gram. 1 gram. Kalau 1 kilo berapa gram? 1000 gram. Tapi yang wong bisa ngangkat barbel 10 kilo. 10 kilo berarti pinten gram? 10.000 gram. Tapi kurang ngangkat apa? Kelopak mata sing abote segram ora kuat. Wonten? Wonten apa wonten? Boten wonten, kathah. Bukan wonten, kathah. Itu baru membuka mata, belum melangkahkan kakinya. Alhamdulillah di negeri kita ini hampir setiap RT ada apa? Masjid, musola, langgar. Bahkan kadang-kadang satu RT ada lebih dari musola 1, bisa 2, bisa 3. Berarti jarak antara rumah dengan masjid itu dekat napa jauh? Dekat. Malah kadang-kadang wonten sing tanggane napa? Masjid. Berarti cuma tinggal Cirolu. 3 langkah. Tapi sudah kayak gitu ya nggak ke masjid. Kalau disuruh mendaki Gunung Slamet, kuat napa mboten? Kuat. Pinten kilo niku? Ya tergantung Ustaz yang main nang ana ya. Loh, kalau misalnya dari Purbalingga ke Gunung Slamet atau dari Banyumas ke Gunung Slamet atau dari Banjarnegara atau dari Cilacap ke Gunung Slamet, kuat. Dan jalannya terjal. Harus mendaki supaya bisa ngelihat nopo sunrise atau sunset. Kalau sudah ngelihat sunrise marme pol. Wah, ngelihat sunrise. Terus nek wis deleng sunrise mlebu surga. Ustaz jangan gitu Ustaz. Apa enggak boleh Ustaz kita itu ndaki? Boleh. Sing larang siapa? Ndak apa-apa. Tapi mbok yau semangat mendaki gunungnya itu ditransfer ketika ada azan itu loh. Semangat mendaki nopo? Loh, masjid itu kan nggak perlu mendaki. Cuma tinggal jalan 1, 2, 3 langkah sampai ke masjid. Kenapa? Kakinya nggak bisa digerakkan. Ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hayya 'alas shalah. Ayo pada sholat. Itu kan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dipanggil sama komandan saja, dipanggil sama bos saja, langsung set, 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 set. Padahal komandan sama bos itu ngasih apa? Ngasih gaji. Berapa gajinya? 5 juta. Allah subhanahu wa ta'ala yang memanggil kita hayya 'alas shalah ngasih berapa sama jenengan? Pinten? 5 juta? Nun sewu nggih, mata kita ini. Mau diberi 5 juta? Panjenengan purun mata dibeli 5 juta? Lah wis lah tak unggahaken 50 juta. Purun? Mboten. 500 juta. Mau? Enggak mau. Itu baru 1. Belum kalau 2. Itu baru mata. Belum telinga. Belum mulut. Belum ginjal. Belum paru-paru. Yang ngasih semua ini manggil kita hayya 'alas shalah. Masih kita katakan engkau disit? Ora pantes. Ya. Tidak pantes. Kita ini dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah ngasih kepada kita apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan. Akan tetapi memang kehendak Allah Azza wa Jalla, hanya sebagian orang yang mendapatkan hidayah yang sifatnya khusus ini. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak untuk tidak memberikan hidayah kepada si A, ya tidak akan dapat hidayah. Karena hidayah hati, hidayah yang membuka hati agar bisa menerima kebenaran, itu domainnya Allah. Hanya Allah yang bisa ngasih. Bahkan sekaliber manusia yang termulia di muka bumi ini. Siapa? Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan hal tersebut. Contoh yang paling nyata adalah siapa? Paman beliau yang sangat beliau cintai. Yang jasanya terhadap Islam sangat besar. Bahkan mungkin jasanya Abu Talib ini melebihi jasa kebanyakan kaum muslimin di zaman ini. Akan tetapi subhanallah, Allah tidak berkehendak paman beliau mendapatkan hidayah. Sampai Nabi SAW nangis memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita semua, bahwa yang satu ini adalah domainnya Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang bisa memberikan. Kita manusia cuma ngomong, cuma berusaha, cuma ngajak. Yang penting kita sudah menyampaikan. Akan tetapi seseorang hatinya dibuka untuk mengikuti apa yang kita sampaikan, hanya Allah yang bisa memberikan. Makanya Rasulullah SAW ketika memulai khutbahnya, di antara kalimat yang beliau baca, mayyahdihillahu napa? Fala mudhillalah. Terus wa mayyudlil fala hadiyalah. Napa artinya? Mayyahdihillahu, siapapun yang dikasih petunjuk sama Allah, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Sebaliknya, wa mayyudlil, barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Orang yang diberi petunjuk dan Allah menghendaki orang ini mendapatkan petunjuk, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Ingat kisahnya seorang musyrik pada zaman Nabi SAW. Seorang petinggi suku atau kaum musyrikin saat itu. Rumahnya jauh dari Mekah. Suatu saat dia pergi ke Mekah.
Dan di Mekah saat itu sedang muncul Nabi kita Muhammad SAW yang pengikutnya setiap hari semakin apa? Semakin bertambah. Maka para pembesar musyrikin Quraisy pun mereka khawatir. Ini jangan-jangan ini kalau sampai dengerin Al-Quran yang dibaca sama Muhammad, jangan-jangan ini masuk Islam, bahaya ini. Ini pemimpin suku ini. Kalau sampai masuk Islam, apa yang terjadi? Nanti anggota masyarakatnya bakal masuk Islam semua, ini bahaya ini. Maka begitu masuk kota Mekah, langsung ditemui sama orang-orang musyrikin Quraisy. Awas, hati-hati, bahaya. Itu tukang sihir gitu teman gitu. Sekali mendengarkan kamu akan terpengaruh. Terus diprovokasi sampai betul-betul muncul di dalam hatinya perasaan, iya, Muhammad ini berbahaya. Saking takutnya ketika dia itu akan tawaf. Musyrik Ustaz, iya. Jadi jangan dipikir sing tawaf kur wong Islam tok. Dia akan tawaf. Ketika akan tawaf di sekeliling Ka'bah, dia tahu, oh, kaya sing jenengane siapa? Muhammad. Lagi Nabi kita Muhammad SAW lagi sholat baca Al-Quran. Maka begitu dia akan tawaf, cepet-cepet dia ngambil apa? Ngambil kapuk, kapas. Kemudian dia tutup telinganya ini, sing rapet banget. Supaya apa? Supaya nggak dengar. Takut kalau dengar nanti kena sihir, terpengaruh sama ayat yang dibaca sama Muhammad. Akhirnya dia terus muter. Memang nggak dengar, tapi subhanallah, Allah berkehendak ada satu potong yang apa? Yang masuk. Satu potong ayat masuk ke telinganya. Dan begitu masuk ke telinga, langsung turun ke hati. Dia bilang, ini tuh yang dibaca sama Muhammad. Maka dia pun kemudian berkata kepada dirinya sendiri, aku ini kan orang pintar. Aku ini kan manusia cerdas. Aku ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apa sih salahnya tak dengarkan saja? Kalau baik ya bisa saya ikuti, kalau jelek tinggal saya tinggalkan. Akhirnya dia lepas itu apa? Kapas. Kemudian datang langsung kepada Muhammad. Muhammad, ya, ini saya pas datang ke sini orang-orang pada ngomong kamu gini. Kamu bahaya, kamu tukang sihir. Tapi tadi ketika aku lewat sudah saya pakai kapas, ada yang masuk ke telinga saya. Dan kelihatannya nggak ada masalah apa yang kamu baca ini. Dan saya pengen dengar langsung apa yang Allah turunkan kepadamu. Yang kamu katakan itu diturunkan sama Allah. Akhirnya Nabi kita SAW membaca ayat-ayat Al-Quran. Begitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul SAW, orang ini mengatakan, ini bukan omongan manusia ini. Ini bukan omongan manusia. Ini pasti dari yang Maha Kuasa. Akhirnya masuk Islam. Bersaksi bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Orang suku Quraisy, musyrikin Quraisy berusaha menghalangi orang ini supaya mendapatkan hidayah. Tapi Allah berkehendak orang ini dapat hidayah. Dan saya yakin di zaman kita ini pun juga seperti itu. Banyak orang berusaha menghalangi manusia dapat hidayah. Aja ngaji mana bahaya. Aja ngaji mana bahaya. Ya. Awas, hati-hati. Akan tetapi hidayah dari Allah gak bisa dihalangi. May yahdihillahu fala mudhillalah. Ini hidayah jenis keberapa? Kedua. Kita ulangi, yang pertama hidayah yang apa tadi? Sifatnya apa? Umum. Yang kedua hidayah yang sifatnya khusus, yaitu hidayah untuk membuka hati menerima apa? Kebenaran.
Pertama dan kedua ini hidayah di dunia. Yang ketiga hidayah di akhirat. Kenapa? Hidayah di akhirat. Apa itu Ustadz hidayah di akhirat? Hidayah di akhirat adalah hidayah buat orang-orang yang beriman supaya sampai kemana? Surga. Dan hidayah untuk orang-orang yang tidak beriman supaya sampai ke neraka. Ustadz itu juga hidayah Ustadz. Iya, hidayah karena petunjuk. Petunjuk dalam menerakan di, dalam mengsurgan di. Jadi nanti ketika kita sampai ke alam akhirat, kita berada dalam suasana yang gelap gulita. Gak tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala ngasih petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Dikasih cahaya sama Allah. Yas'a nuruhum baina aydihim wa biaimanihim. Cahaya itu akan nyala di depan orang yang beriman dan di samping kanannya orang yang beriman. Cahaya ini akan mengantarkan dia ke surga. Maka begitu dia sampai ke surga, dia berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Surat nomor niku Al-A'raf ayat 43. Dalam surat Al-A'raf ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi hadana. Ucapan inilah ucapan penghuni surga ketika mereka sudah masuk ke mana? Surga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana, yang telah memberikan hidayah kepada kami, lihada, untuk ini, untuk sampai ke mana? Ke surga. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk ini laula an hadanallah, kalau bukan karena apa? Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman nanti di akhirat akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dituntun oleh Allah supaya sampai ke surga. Ini jalannya, lewat sini. Setelah berjalan akan lewat apa? Jembatan. Jembatan ini cara ngelewatinya seperti ini. Dan itu bukan pakai kursus. Bukan pakai apa? Kursus. Jadi jenengan mau latihan di dunia, latihan nganggo pring disit. Nganggo persiapan apa? Engko nek melewati apa? Sirat, ya. Nek bisa lewat pring kok gantian nganggo tambang. Enggak, bukan pakai itu. Yamurrun nasu ala qadri a'malihim. Orang melewati jembatan itu dengan kadar amalan yang dia kerjakan ketika di dunia. Nek sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, maksiatnya rajin ditinggalkan maksudnya. Kalau itu dilakukan, faminhum man yamurru kal barq. Ada di antara mereka yang lewat jembatan itu seperti kilat. Kilat niku pripun? Maksud wis kudul. Yen sing salate mempeng tepat waktu, ora tau telat. Ya. Urung azan wis mangkat. Ya. Bar salat ora langsung menyat. Zikir dulu. Ditambah salat sunnah. Ya, ngaji, masya Allah dimanapun pengajian hadir, ya, baik sama orang tua, sama anak, sama istri, sama tetangga, amanah dalam pekerjaan, murah senyum, ya. Jadi orang kurus sholat tok, tapi nopo serawung karo tanggane, ya. Dan ada di antara mereka yang jalan seperti sekejap mata, ada yang seperti orang naik kuda, ada seperti orang berlari, ada orang yang berjalan, dan ada orang yang ngesot.
Wa minhum man yazhafu zahfan. Ada di antara mereka yang merangkak. Niku sing kepripun Ustaz? Ya wallahu alam ya, kayaknya sing salatnya ya kadang salat, kadang orang. Subuhan, kadang mangkat masjid, kadang orang. Mangkat kerja, kadang jam 7, kadang jam 9. Ustaz gue apa termasuk? Ya iya. Itu kan kaitannya dengan amanah. Kaitannya dengan sifat apa? Amanah. Kadang baline jam 1, kadang jam 10 wis bali. Padahal bukan waktunya pulang kasih. Ya. Orang sampai ke surga ini dengan petunjuk dari Allah. Termasuk orang sampai ke neraka dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah bercerita tentang penghuni neraka dalam surat As-Saffat ayat 23, Allah berfirman, fahduhum ila siratil jahim. Kasih mereka hidayah untuk sampai ke neraka. Subhanallah. Hidayah di sini maksudnya apa? Petunjuk. Bok bingung jalan menerakan di gigi lewat kene gigi. Bok kesasar. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mereka nanti akan ikut sesembahannya. Orang-orang yang memang jatahnya masuk neraka akan ikut sesembahannya. Patungnya melaku mengdi neraka ya melu neraka. Kerise untuk. Meng neraka ya saya yo melu keris. Ya. Ana blus bleng mlebu neraka. Ya. Setiap yang menyembah selain Allah akan mengikuti sesembahannya. Ya. Sing nyembah watu ajaib kae lho, sing celup-celupakan banyu kae lho. Jadinya obat segala apa? Macam penyakit ya. Kanker bisa pakai batu itu, celup, blus. Ngana melu ngana. Ya. Nauzubillahi min dzalik. 3 jenis hidayah. Yang pertama adalah hidayah yang sifatnya umum, untuk mengetahui rezeki kita di mana, apa yang baik buat kita. Yang kedua hidayah yang sifatnya apa? Khusus. Ini adalah untuk membuka hati menerima apa? Kebenaran. Dan yang pertama dan kedua ini di mana? Di dunia. Yang ketiga hidayah di akhirat, yaitu hidayah petunjuk buat orang yang beriman supaya sampai kemana? Surga. Dan buat orang yang tidak beriman supaya sampai ke neraka. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua jenis hidayah ini. Dan yang ketiga supaya kita sampai ke surganya Allah Azza wa Jalla.